sifatnya, karena di sini fungsinya general, umum. Jadi kalau ada pengusaha, pedagang baik, ini akan jadi yang terbaik. Kalau ada ayah baik, ini yang terbaik. Kalau ada pemimpin baik, ini yang terbaik. Di semua level, ini yang terbaik. Dan yang memberikan jaminan garansi kebaikan itu langsung lisan mulianya Rasulullah SAW. Jadi kalau Sidin disebut di Banjarmasin ini orang baik, belum tentu Pekanbaru bisa kenal ke Riau sana. Kalau di Sumatera, di Kalimantan baik, di Jawa belum tentu disebut baik. Di Indonesia disebut baik, di Malaysia belum tentu dikenal. Tapi kalau Nabi sudah menyebutkan dengan sifat ini orang baik, maka akan abadi namanya dalam kebaikan. Nabi Muhammad menyebutkan Umar orang baik, sampai sekarang dikenal baiknya. Orang lupa dengan sifat jahiliyahnya sebelum Islam. Yang mabuknya, yang tantang orang, yang jualan Tuhan. Umar tuh pernah kreatif jualan Tuhan. Jangan dipotong videonya ya, nanti jadi masalah tuh. Saat jahiliyah. Dulu cuma ada dua jenis patung yang dijual. Patung dari kayu disebut sonam, jamaknya asnam. Patung dari batu disebut wathan, jamaknya authan. Umar melihat, oh ini bukan peluang bisnis yang bagus. Karena orang sudah banyak buat. Umar berjenius. Ada orang Mesir bikin buku namanya Abqariyatu Umar, kejeniusan Umar. Maka Umar dengan inovasi tingginya menjual patung Tuhan dari roti. Roti, musimlah panas dia jualan. Dibawa-bawa keluar roti, tak ada yang beli. Orang kan sungkan mau beli Tuhan. Tiba-tiba lapar, dia simpanlah di atas, dia katakan, "Oh kama qala ya Lata abirini kuntu jau'an." Ya Lata, Tuhan Lata, maafkan saya. Uluni lapar katanya. Dipotonglah kepala Tuhan itu dia makan. Sampai selesai habislah Tuhan itu dia makan. Karena itu setelah masuk Islam sering Umar itu tersenyum sendiri. Ditanya sahabat lima, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tersenyum sendiri? Saya ingat pernah jualan Tuhan. Disebut itu namanya sampai sekarang semua ingat baiknya. Tak ada orang pernah ingat yang kurang baik dari Umar. Jundub bin Junada kenal? Jarang kenal. Jarang dengar namanya. Tapi kalau Abu Dzar Al-Ghifari, pernah dengar namanya? Abu Dzar Al-Ghifari itu nama aslinya Jundub bin Junada. Itu pimpinan begal. Jangan dipotong. Sebelum masuk Islam. Di kampung begal, itu dulu begal sekampung. Jahiliyah kan khatam maksiat. Semua jenis maksiat khatam. Mabuk saja, ini informasi awal. Zaman jahiliyah itu pemabuk pemula itu 5 kali mabuknya. Pemula itu. Jadi kalau baru sekali mabuk belum disebut pemula. Bayangkan bagaimana yang profesional. Zina khatam, begal sekampung, begal semua. Secara singkat masuk Islam. Setelah masuk Islam mengajak kampungnya berubah jadi baik, berhasil sekampung jadi baik semua. Kampung namanya Ghifar. Untuk mengabadikan itu maka disematkan namanya pada nama kampungnya untuk menginspirasi. Salah satu maknanya menginspirasi. Dulu kami sekampung begal semua. Islam merubah kami menjadi baik seperti sekarang. Jadi kalau jadi orang Islam pasti baik, manfaat buat kampung, manfaat buat daerahnya, pasti jadi orang baik. Jadi kalau ada orang mengaku muslim tidak baik, dipertanyakan keislamannya. Itulah untuk mengabadikan kami, saya ini Abu Dzar Al-Ghifari dari Ghifar, dulu kampung begal, sekarang dengan Islam jadi baik. Jadi kalau ada yang namanya Ghifari, kampung begal itu. Nah itu Nabi menyebut khairukum, engkau akan jadi orang terbaik dan dikenang melintasi zamannya. Kapan kita mendapatkan status itu? Man ta'allamal Qur'an. Man ismun mausulun yadullu ala fardiyatil ammiyah. Kita pakai nahunya lah. Man itu konjungsi kata sambung menyambung hukum sebelum dengan setelahnya. Tapi menunjuk pada objek.
Jadi tawaranlah di sini. Tawarannya terbuka umum tapi sifatnya personal setiap kita itu ibu bapak. Saya semalam ajarkan di Banjarbaru kalau ada man, Nabi sampaikan man, rasakanlah kalimat Nabi itu untuk kita secara personal. Imam Al-Bukhari kirimkan hadis pesan dari Nabi untuk kita. Misal di sini ada yang namanya Pak Ahmad, dapat berita Pak Ahmad, dapat pesan dari Nabi, senang tak? Begitulah cara kita membacanya. Kalau tahu ilmunya kita merasa. Imam Malik itu kalau baca hadis seakan-akan merasa akan mendapatkan itu dari Nabi. Sehingga beliau mengenakan pakaian yang baik, menjaga adabnya. Karena menjaga bukan hanya hadisnya, kehormatan Nabi lewat hadis itu dijaga oleh beliau. Jadi rasakan. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man, ketika masuk kepada man, masuklah kita ke hukum itu untuk kita ini. Nabi membawa kita, mengarahkan kita. Hei adi hidayat, mau nggak jadi orang baik? Itu tafsirnya begitu memahami. Mau ya Rasulullah, bagaimana caranya? Ta'allamal Qur'an. Yang belajar dari Al-Quran. Wa'allama, lalu mengajarkannya kembali, mempraktekkan atau mengajarkan hukumnya. Dua saja itu. Sudah, yuk kita akhiri. Kita tafsirkan dulu ya. Ta'allama yata'allamu ta'alluma. Beda dengan darasa, yadrusu darsan wa dirasatan. Beda. Kalau ada darasa, itu biasanya katanya menunjuk pada yang sederhana, yang simple, tidak yang sulit, tidak yang berliku. Tempatnya disebut madrasah, gurunya disebut mudarris. Karena itu SD itu disebut madrasah. Kenapa madrasah? Karena pelajarannya tidak susah-susah, gampang-gampang saja. Saya kemarin di Bekasi sana mengoreksi kurikulum pelajaran. Anak SD belajar sudah tinggi-tinggi di luar apa yang dibutuhkannya. Ya. Coba lihat anak-anak sekarang itu, apa yang mau didapatkan? Yang tidak dia butuhkan di usianya, yang tidak dia gunakan dalam mainnya, dia mendapatkan beban itu. Itu bukan madrasah. Karena itu kalau orang belajar yang ringan-ringan, qiraati, iqra, mulai baca, kan ringan-ringan itu. A fatah a fa fatah fa lam dhamma lu apalu. Ringan-ringan saja, nah itu darasa. Tapi kalau kita ingin merubah itu bukan sekedar kita belajar dengan kesungguhan. Saya ingin betul-betul bisa. Saya siapkan waktu dan tenaga. Saya siapkan pikiran saya, ingin fokus di dalamnya. Maka rubah bentuk darasa menjadi ta'allama. Untuk mendapatkan ilmunya, bukan sekedar belajarnya. Ta'nya menunjukkan kesungguhan. Tasydid sebelum akhir menunjukkan perjuangan yang tidak mudah. Jadi kalau serius belajar Al-Quran, cara menerjemahkannya, khairukum, yang terbaik di antara kalian, man, siapapun di antara anda, ta'allamal Qur'ana, yang serius, yang sungguh-sungguh mau mempelajari Al-Quran. Itu pasti jadi orang hebat. Pasti itu. Kalau sudah Nabi jamin dengan lisannya, pasti. Coba sidin lihat tuh. Orang-orang dulu yang belajar, yang sekarang dikenal, alhamdulillah. Itu seluruhnya dari sejak kecil sudah mulai dari Al-Quran. Imam Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Al-Khawarizmi, terus ditarik ke atasnya lagi sampai ke era sahabat, sampai ke dekat-dekat Nabi SAW. Itu rata-rata mulai dengan Al-Quran. Dokter bedah menghafal Quran dulu, ahli matematika menghafal Al-Quran, kedokteran menghafal Al-Quran. Itu dari Quran baru mereka berkembang jadi orang-orang hebat kemudian hari. Mulai Quran. Nah, pertanyaannya bagaimana cara belajar yang ditunjukkan Nabi itu? Al-Quran itu ada 30 juz, 114 surah, 6.236 ayat. Bagaimana cara belajarnya? Supaya jadi orang yang hebat baik itu sesuai dengan profesinya. Ada pelajar mahasiswa belajar dari Quran, pasti akan jadi seorang pelajar yang hebat.
guru yang hebat, pedagang yang hebat, pemimpin yang hebat, arsitek yang hebat. Bagaimana cara belajarnya? Nah, inilah yang kita pelajari sekarang. Ada 3 cara. Sesuai tahapan-tahapannya. Berapa cara? 3. 1. Tahap pertama disebut dengan qiraah. Tahap kedua disebut dengan tilawah. Tahap ketiga disebut dengan hifdzun atau tahfidz. Qiraah, tilawah, tahfidz. Qiraah itu proses mengenal Al-Quran lewat bacaan dan motif. Jadi kalau Anda ingin mengetahui tentang kehidupan Nabi, baik dari segi fisiknya, tampilan fisiknya, sampai dalil-dalil yang memotivasi kita supaya mau baca. Sebab kalau tak tahu keistimewaan Al-Quran, tak mau baca. Dulu kenapa orang banyak mengejar Al-Quran? Apalagi orang yang paham tentang Al-Quran itu diburu. Para imam-imam besar itu, Imam Ahmad bin Hanbal itu sampai menjadi kuli di pasar untuk mencukupkan bekal supaya bisa mencari pemahaman Quran lewat hadis. Beliau ngangkat-ngangkat barang. Zaman dulu tidak ada media sosial, dan keikhlasannya menjadikan beliau tidak pernah berkoar-koar, saya imam besar, saya adalah seorang syekh. Tidak. Sampai tidak kenal itu beliau seorang alim. Jadi kuli, dapat bekal, berangkat lagi. Imam Syafi'i demikian. Orang-orang hebat seperti itu. Imam Nawawi rahimahullah mengarang kitab At-Tibyan, Arba'in 42 hadis, Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Itu saking zuhudnya, beliau selama hidupnya hanya makan 1 kali. Ya, jadi orang hebat, orang besar tetap mendapatkan makanan langsung dari tangan ayahnya. Kecuali kalau diundang jamuan, itu pun makan dengan orang banyak. Cuma 2 menunya. Kue kering, zaitun. Dimakannya ba'da isya, diminumnya di waktu sahar sebelum fajar. Nah, dulu begitu. Jadi ikhtiarnya itu luar biasa. Untuk menjadi pribadi yang baik itu perlu kesungguhan. Serius. Pertama motivasi. Apa motivasinya? Kenapa mesti baca Al-Quran? Apa manfaat Quran untuk kita ini? Keluarkan ayat-ayatnya. Keluarkan hadisnya. Contoh. 1. Orang yang mau menjadi ahli Al-Quran dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama akan merubah dirinya dengan keberkahan Al-Quran menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi ahli Al-Quran itu gini, ini ahli Al-Quran yang betulan ya. Jadi kalau betul-betul mengaji Qurannya dengan baik, itu ayat-ayat Allah yang tertanam dalam dirinya, masuk ke dalam dirinya, akan membimbing seluruh tubuhnya berubah dalam bimbingan Al-Quran. Khairnya dapat. Dari mana taunya? Quran surah 35 Fatir di ayat 32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد